يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Rois TV yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya, memberikan bantuan dana kepada pengurus Rohis Rumah Sakit Umum Haji Abdul Muluk untuk membagikan santunan kepada para yatim piatu dan duafa. Kemudian yang kedua, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu ikut serta partisipasinya dalam berbagi, yaitu pulsa gratis atau kuota data gratis, membantu kepada mereka yang sedang belajar tapi terkendala dengan kuota data, yang mungkin masih belum mempunyai penghasilan atau masih sekolah tapi punya antusias belajar bahasa Arab. Semoga Allah SWT membalas para donatur yang telah memberikan bantuan dana untuk mereka yang ikut serta dalam belajar bahasa Arab ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mengenal jenis-jenis kata yang ada dalam bahasa Arab tapi dari sisi bahasa Indonesia. Kita kenali yang pertama adalah lanjutan dari yang kemarin, kata benda. Nah, kata benda ini juga sangat banyak sekali. Nanti bisa kita bagi ke kata benda sekitar, kata profesi maupun kata tempat. Sebagai contoh adalah misalnya dari anggota tubuh yang terdekat dulu, mata. Nah, mata itu bisa kita tulis di sini ainun. Nanti juga ada contohnya di dalam modul kita. Kemudian keluar dari anggota tubuh, misalnya kita baju, menggunakan baju, ini juga ada di dalam Al-Quran. Kata ainun ada di dalam Al-Quran, tapi kata mata tidak ada. Demikian juga kata baju itu tidak ada, tapi libas atau komis. Libas ada di dalam Al-Quran. Inilah manfaatnya kita belajar bahasa Arab, kita berbahasa internasional, tapi juga bermanfaat untuk Al-Quran. Kemudian adalah sebagai contoh tempat, yaitu rumah. Nah, rumah contohnya adalah baitun. Nah, kemudian nanti ada profesi, misalnya dokter, tobibun, perawat, mumarridun, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian berikutnya adalah kata sifat. Nah, kata sifat ini sering kita dengar, misalnya sebagai contoh adalah besar. Nah, apa itu besar? Besar adalah kabir atau kabirun. Kemudian ada juga kecil, sogirun. Kita sering berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Nah, itu kata sifat. Nah, ketika nanti kita rubah doa bentuk yang lain menjadi sigoro. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, kita nggak ngerti kenapa demikian. Kadang-kadang bisa keliru karena kita kopas-kopas saja tapi nggak ngerti maksudnya. Kemudian adalah sebagai contoh misalnya sedikit qalilun. Nah, di dalam Al-Quran kita pernah mendengar kata qalilun, qalilam ma tashkurun. Nah, qalilun, kemudian juga ada banyak, katsirun. Nah, kemudian ada juga jauh, ba'idun. Nah, ini juga pernah kita dengar kata ba'idun. Nah, maaf, ba'idun. Baik. Nah, yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja ini kita akhirkan, kenapa? Dikarenakan nanti kita harus mempelajari juga tasrif. Namun meskipun kita belum ke sana, boleh kita kenalkan ada 3 macam. Yang pertama adalah kata kerja bentuk lampau. Sebagai contoh adalah membawa. Apa itu membawa? Hamala. Nah, kemudian bentuk saat ini atau akan datang, maka kita harus berubah menjadi yahmilu, dan ini artinya sama, semuanya adalah membawa. Dan kemudian kata perintah tentunya ditujukan kepada orang yang kedua, yaitu misalnya anta, maka dia menjadi ihmil. Nah, namun jangan khawatir, nanti perubahan seperti ini insya Allah tidak mengganggu kita. Kami akan berikan trik dan tipsnya bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana kita membuat kalimat dengan mudah. Ada shortcut jalan pintas yang kita bisa susun, sehingga kita tetap bisa membuat kalimat yang tanpa harus memikirkan bagaimana perubahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kami berikan contoh membuat yang pertama, kalimat itu dalam bahasa Arab hanya ada 2 yang disebut dengan jumlah ismiyah, yaitu kalimat nominal. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu
kalimat verbal. Nah, kita langsung bisa susun ketika kosakata kata-kata yang kemarin kita sudah kenali, kemudian kita rangkai. Sebagai contoh, dari kata serapan saja kita sudah bisa. Misalnya hakim, itu adalah kata serapan. Kemudian pandai, mahir, itu juga kata serapan. Dokter itu tobib, kita sering mengenal dengan tabib. Nah, bagaimana caranya membuat kalimat? Tinggal tambahkan al. Misalnya, hakim itu pandai, al-hakim mahir, dokter itu pandai, at-tabib mahir. Nah, itu adalah contoh jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan selain kata kerja. Sedangkan jumlah fi'liyah insya Allah pada sesi berikutnya, yaitu contohnya adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, itu adalah jumlah fi'liyah. Dan insya Allah kita akan bisa bantu bagaimana tetap membuat kalimat meskipun bukan jumlah fi'liyah, tapi maknanya tetap menggunakan kata kerja, berfungsi sebagai kata kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Insya Allah besok kita lanjutkan dan akan semakin bervariasi apa yang kita pelajari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.